Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di sini aku mau ngejelasin apa sih itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan yang aku jelasin di sini meliputi 4 tema pembahasan. Yang pertama ada pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua ada negara dan aspek-aspek kewarganegaraan. Yang ketiga ada hubungan warga negara dengan pemerintah. Yang keempat ada peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Di sini aku menggunakan peta konsep dan pembahasan-pembahasannya juga. Lalu nanti akan ada pop-up di sini. Oke, kita langsung masuk ke tema pembahasan yang pertama, yaitu adalah pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Menurut aku di sini pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting dan vital. Karena dengan menerapkan pendidikan kepada masyarakat yang luas, itu bisa menghasilkan pemikiran yang mana dapat membantu negara dalam perkembangan negara dan terciptanya generasi penerus bangsa generasi penerus bangsa yang bermutu dan peduli kepada sekitar atau kepada lingkungan. Lalu selain itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diharap sebagai pengetahuan saja atau sebagai teori belaka. Namun diharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diamalkan dan diterapkan kepada lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga yang belum tahu menjadi tahu makna penting dari kewarganegaraan itu sendiri. Pembahasan yang kedua atau tema yang kedua, negara dan aspek-aspek kewarganegaraan, meliputi 7 poin pembahasan. Pertama, persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, norma hukum dan peraturan, meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah. Yang ketiga, hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan instrumen internasional HAM. Yang keempat, kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi. Yang kelima, konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, dan hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang keenam, kekuasaan dan republik, meliputi pemerintah dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi, pemerintah pusat, terus demokrasi dan sistem politik. Yang ketujuh, Pancasila. Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara. Lalu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sekarang masuk ke tema pembahasan yang ketiga, hubungan warga negara dengan pemerintah. Hubungan antara warga negara dengan pemerintah pada hakikatnya adalah pembicaraan atau membicarakan suatu hubungan kekuasaan. Ialah antara yang berkuasa, yaitu pemerintah, dan yang dikuasai, yaitu warga negara. Hubungan akan disebut demokratik apabila kebebasan warga negara kita sendiri akan lebih dominan daripada kekuasaan para pejabat atau pengemban kekuasaan di negara. Sedangkan hubungan akan disebut totaliter apabila kekuasaan di tangan para pejabat atau pengemban kekuasaan negara tersimak lebih dominan daripada kebebasan warga negara. Lalu, poin pembahasan atau tema pembahasan yang keempat, yang terakhir adalah peran warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Menurut Horton dan Hahn, pada tahun 1993, peran atau role adalah
perilaku yang diharap dari seseorang yang memiliki suatu status. Berkaitan dengan peran atau role warga negara, dapat dijelaskan bahwa peran warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peran aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat serta ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, ada peran negatif, merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Itu adalah 4 poin pembahasan yang tadi. Oke, telah selesai warga negaraan meliputi 4 poin pembahasan telah saya bahas tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf karena saya makhluk kasar bukan makhluk halus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.